satu anak tangga, ya anak tangga, ya gitu. Kenapa saya terpikir memberikan satu anak tangga atau jembatan dulu, ya sebelum praktek 10 jurus magnet rezeki, ya gitu, supaya teman-teman ini, ya ada masa transisi ya. Ternyata menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah itu gampang ya. Iya benar ya. So, sebelum saya mulai, saya mau teman-teman semua, yuk kita ngomong dulu, yuk kita sebut dulu, afirmasi dulu, ya. Ucapan adalah doa, ya, dan kita mau afirmasi dulu. Yuk sama-sama ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Ini segerakan sedekah, maka rezeki segera datang. Masya Allah. Ini kalau kita bicara tentang sedekah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang esensi syukur ya, yaitu merawat, kemudian aktif produktif, dan booster, yaitu dengan sedekah. Ini akan kita bahas lebih lanjut tentang segerakan sedekah. Insya Allah rezeki segera datang bersama Ibu Diah Puspitawati yang sudah hadir sejak tadi bersama kita. Assalamualaikum Ibu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ibu Diah? Alhamdulillah, luar biasa. Dahsyat. Silakan Bu Diah untuk penjelasannya, dan nanti bagi Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan untuk bertanya tentang materi kita pada hari ini atau tentang materi lain yang berkaitan. Jadi Ibu ingin bertanya baik yang di Zoom yang di YouTube, kami persilakan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik. Baik. Pada Bu Diah kami persilakan Bu Diah. Baik, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baiklah sahabat YKRI yang luar biasa, pagi ini bersemangat sekali ya. Saya kalau lihat wajahnya, waduh, ini wajah-wajah orang yang bakal dapat uang jutaan rupiah. Amin. Ada Mbak Rumisi ya, senyumnya luar biasa. Saya doakan dapat uang jutaan rupiah. Amin ya. Ada Ibu Dian Aprila ya di Riau ya. Ini semangat ikut ya. Saya doakan rezekinya berlimpah, anak-anaknya soli-soliha ya. Gitu. Tiba-tiba nanti dapat keajaiban bertubi-tubi. Amin ya gitu. Ada Ibu Ning Apriani Puskesmas Makrayu ya. Selamat datang ya Ibu Ning Apriani. Kemudian ada Bu Kartika di Metro Lampung. Ada Bu Emi di Surabaya. Bu Yanti di Flores, wow jauh-jauh ya ini Mas Khalid. Ada Bu Ika Nurlela, selamat datang Bunda ya. Nah salam kenal semua sahabat YKRI. Silaturahim kita pagi ini mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Baiklah, pagi ini kita santai saja. Kenapa? Karena semakin lama kekeluargaan di YKRI ini, alhamdulillah ya, semakin terbangun. Sehingga kita juga merasakan sebuah dampak positif, ya, YKRI dititipi Allah, ya gitu, untuk merawat, ya, merawat para santri di dalam naungan Yayasan Khairul Rozikin. Dan Masya Allah, YKRI benar-benar ya mengabdi kepada Allah, menjaga amanah Allah ini dengan berjuang, berupaya sebaik mungkin memberikan fasilitas terbaik, memberikan support terbaik buat anak-anak santri agar Allah ridho ya, agar Allah senang gitu ya, gitu. Dan dengan adanya sahabat-sahabat YKRI, maka yayasan sangat terbantu sekali, sangat merasakan support yang luar biasa dari semua sahabat, termasuk Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan juga yang hadir di YouTube ya. Terima kasih sekali atas semua dukungannya. Tanpa Anda semua, YKRI tidak
tidak akan mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya doakan semoga setiap support yang Anda berikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui YKRI ya, diterima Allah sebagai amalan terbaik ya, dan juga diterima Allah ya sebagai wasilah untuk menarik rezeki dahsyat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat semua, materi pagi ini ringan banget ya, ringan sekali. Kenapa? Karena kita tidak belajar 10 jurus magnet rezeki yang mungkin perlu waktu ya untuk bisa praktek dengan mudah. Nah, untuk itu saya akan membantu teman-teman memberikan satu anak tangga ya, anak tangga. Nah, gitu. Kenapa saya terpikir memberikan satu anak tangga atau jembatan dulu ya sebelum praktek 10 jurus magnet rezeki ya gitu, supaya teman-teman ini ya ada masa transisi ya, ternyata menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah itu gampang ya. Iya benar ya. So, sebelum saya mulai, saya mau teman-teman semua, yuk kita ngomong dulu, yuk kita sebut dulu, afirmasi dulu, ya. Ucapan adalah doa, ya. Dan kita mau afirmasi dulu, yuk sama-sama ikuti saya. Ternyata, gimana? Ternyata, iya, dapat rezeki Allah itu gampang, iya. Ayo ucapkan 3 kali. Ternyata dapat rezeki Allah itu gampang. Iya, 1 kali lagi. Ternyata dapat rezeki Allah itu gampang. Iya. Sekarang sebut nama Anda. Hey Yuni di Kediri. Hai Arum, ya. Coba tepuk dirinya sendiri, dadanya atau tangannya, coba. Hai dia di Surabaya atau di Gresik ya. Hai Dino, mana Pak Dino? Hai Budian, hai Dian, sebut diri Anda sendiri ya. Sadar, sadar, sadar. Ternyata dapat rezeki Allah itu gampang. Ya gitu. Halo, Budia ini waras nggak sih gitu ya? Coba coba ya. Mari kita sama-sama menjadi orang yang setengah nggak waras dulu pagi-pagi ini. Ternyata dapat rezeki Allah tuh gampang banget. Ya gitu. Siapa yang percaya rezeki Allah tuh gampang, katakan saya. Saya. Ya. Kok bisa Bu? Gimana caranya? Nah, ini nih yang mau saya tularkan. Ya, yang mau saya tularkan ini nih. Saya mencoba untuk memberikan sebuah pemahaman yang awam, yang gampang dimengerti, gampang diikuti, dan gampang menarik rezekinya. Nah, siapa yang mau? Mau semua. Oke. Baiklah, mari kita mulai sahabat semua. Nah, dalam praktek ilmu rahasia magnet rezeki ya, karena kita adalah keluarga YKRI, kita pengamal ilmu magnet rezeki. Ya, gitu. Jurus pertama adalah buka perisai, ya. Buka perisai itu ya, bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Udah saya sudah sering sholat taubat, kok rezekinya nggak datang-datang? Iya. Maka sambil menunggu rezeki itu datang atau sambil menunggu proses kita pertaubatan, yuk kita bangun satu anak tangga. Apa tuh? Yuk rajin bersyukur, ya gitu. Rajin bersyukur ya. Sambil kita bertobat, kita bersyukur, banyakkan bersyukur, banyakin bersyukurnya. Ya gitu. Bersyukur apa? Alhamdulillah hari ini pakai jilbabnya rapi, udah dicuci. Alhamdulillah hari ini bisa lihat Mas Khalid yang senantiasa semangat sepanjang hari. Iya. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu, bersilaturahim di sini, dapat pencerahan dan dapat semangat ya. Gitu. Alhamdulillah. Apa yang bisa Anda alhamdulillah? Ya. Gampang kan dapat rezeki Allah? Gampang. Ya, karena pada saat kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya sama Allah. Nikmat itu apa? Rezeki. Ya, gitu. Yang tetangga sebelah, uangnya nggak ada, galau gelisah gundah gulana. Yang kita karena mampu bersyukur, ditambah nikmat, cukup sama Allah. Walaupun uang belum ada, kok rasanya biasa-biasa saja ya, Itu rezeki. Ya gitu, itu rezeki ya gitu. Jadi teman-teman ya, ubah mengeluh menjadi bersyukur, itu salah satu cara menarik rezeki dahsyat ya gitu. Nah kemudian ada nih jamaah, Budia bungkus saya permen banyak sekali
Ya, tiap hari saya dapat bungkus permen. Gitu. Padahal di ilmu paradox of candy, ya, dalam jurus makna rezeki, bungkus permen itu tanda permennya akan datang. Ya kan? Kalau kita terima bungkusnya itu dengan senang hati, maka permennya segera datang karena diterima dengan ridho. Tapi kan nggak gampang, Budi ya. Ya gitu. Kan nggak gampang ya. Maka saya nggak akan paksa Anda. Ya, teman-teman semua. Yuk kita ubah ya supaya tetap dapat rezekinya ya. Itu ya dengan sedekah. Ya gitu. Jadi teman-teman dapat bungkus permen nih. Tiba-tiba ada satu kejadian. Wow, terbayang-bayang nggak bisa move on, nggak bisa memaafkan, nggak bisa menerima, ya gitu. Nah berarti kan rezekinya nggak mungkin datang tuh, karena belum diterima bungkusnya, gitu kan. Nah kan nggak gampang Budi ya. Ya udah, ya kan. Saya nggak paksa terima daripada daripada pura-pura terima. Nanti akhirnya, oh udah terima kok, udah ikhlas, tapi kok nggak datang-datang permennya, berarti belum terima. Nah, maka dari itu, yuk kita buat satu anak tangga sebelumnya ya, atau second opinion ya gitu. Sambil sambil menanti Allah berikan kemudahan untuk ridho menerima takdir, menerima bungkus permen, yuk kita segerakan sedekah. Ya, jadi tiap kali teman-teman ada hantaman, ada tumbukan, ada bungkus-bungkus permen, sebenarnya itu tanda permennya akan datang. Ya, sebenarnya, wah keren, bentar lagi permenku datang, yes. Ya, Mas Khalid doain ya, saya dapat bungkus permen. Ya, harusnya gitu, ya, gitu. Tapi kalau Mas Khalid bisa ditelepon nggak? Saya butuh curhat nih, Mas Khalid. Saya salah apa, Mas Khalid? Saya dapat bungkus permen. Nah, kalau begitu, permennya nggak datang. Ya gitu. Makanya saran saya, ya nggak apa-apa deh nangis Bombay, nggak apa-apa deh kaget dengan bungkus permen yang ada, ya. Nah, supaya permennya tetap datang nih sahabat semua, ya sambil perlahan-lahan menata hati menerima keridoan, apa meluaskan keridoan ya, plus tiga ya, ridho terhadap segala tumbukan, ya itu kan butuh waktu, butuh proses. Maka supaya rezekinya juga tidak tertunda, ya gitu, segerakan sedekah. Emang bisa Bu Dia? Bisa banget. Saya sudah ngalamin dan saya sudah praktekin ke banyak jamaah. Pada saat saya melihat mereka belum mampu menerima bungkus permen, kasihan kan saya. Ya Allah ya Rob. Memang sih bungkus permennya ini dahsyat ya Allah. Kalau itu menimpa saya juga belum tentu kuat ya Rob. Kan gitu. Kasihanilah jamaah saya ini ya Allah. Gitu. Ada cara lain nggak ya? Langsung tiba-tiba ting, iya, ada, aha, ya gitu ya, aha, gitu ya. Ada, apa itu? Tiap bungkus permen datang, dahulukan sedekah, dahulukan sedekah, ya. Sedekah itu banyak macamnya, sahabat semua, ya gitu. Sedekah itu banyak macamnya. Bisa sedekah senyuman kepada orang lain, yang seakan-akan kita nggak kena musibah apa-apa, ya bisa sedekah sharing ilmu, bisa sedekah menolong teman, ya bisa juga langsung saja QRIS, ya Yayasan Khairul Razikin transfer entah berapapun yang Anda punya, ya karena nominalnya tidak pernah menjadi ukuran, tapi keridoan kita bersedekah karena Allah supaya Allah mendatangkan ya rezeki kebahagiaan, rezeki kedamaian, rezeki uang berlimpah, ya itu sangat-sangat ditentukan oleh keikhlasan kita, ya pemahaman kita bahwa kita bersedekah ini untuk connect sama Allah, ya gitu. Jadi pada saat kita dapat tumbukan, dapat musibah, dapat bungkus permen, ya sejatinya itu adalah cara Allah memanggil kita, ya. Mungkin kita udah lama nggak deket sama Allah, udah lama nggak tahajud, udah lama nggak puasa, udah lama nggak tilawah, ya. Jadi hidupnya udah agak jauh dari Allah. Maka bencana atau bungkus permen itu didatengin. Supaya apa? Supaya kita ingat Allah lagi, ya. Karena nggak ada orang yang tulus ingat Allah, ya, jika tidak dalam
kondisi bungkus permen ya gitu. Ya Allah, nah gitu. Ya Allahnya itu sampai sampai masuk ke dalam sanubari. Nah, maka pada saat kita ya Allah gitu kan, hanya Engkau yang bisa menolongku dan saya tak berdaya ya Allah, saya hanya punya ini yang bisa saya sedekahkan. Ya, di kondisi yang sangat tidak baik kita segerakan sedekah. Allah senangnya luar biasa. Ya, Allah senang sekali. Ya gitu. Kita memberikan haknya Allah, ya dilewatkan pesantren Khairul Rozikin, ya entah 50.000 entah 100.000 itu nggak ada artinya dibandingkan Allah segera mendatangkan kenikmatan berupa kebahagiaan, kedamaian, masalah yang tiba-tiba diselesaikan oleh Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka, ya, plus bisa jadi ya tiba-tiba disegerakan rezeki berupa uang, berupa gratis pembayaran, berupa apapun yang Anda hadapi, ya, karena saking senangnya Allah pada saat Anda ditimpa musibah, dikasih bungkus permen, ya, gitu, tidak tidak fokus kepada bungkus permennya, tapi menyegerakan sedekah untuk dapat pertolongan Allah. Masya Allah, ya, gitu. Yang penting sedekahnya jalan dulu, ya gitu. Jangan sampai kita nggak sanggup menerima takdir itu, ya. Tiap hari kita cari teman untuk curhat, tapi kita nggak ingat sedekah. Kita nggak ingat untuk menarik ternyuhnya Allah. Kita nggak ingat untuk mengakses Allah dengan sedekah itu. Ya, akhirnya persoalannya berlarut-larut, bungkus permennya tidak pernah bisa diterima dengan baik, maka keajaiban berupa permen yang nggak datang-datang, ya gitu. Nah, dari sini lumayan nih kebuka nih teman-teman ya, gitu. Yang pertama bersyukur, yang kedua sedekah. Oh, ternyata gitu ya. Ya, sambil kita pelan-pelan praktek 10 jurus magnet rezeki, ya gitu, supaya praktek 10 jurusnya kita dimudahkan oleh Allah, ya. Yang ngasih mudah paham itu Allah. Yang ngasih mudah kita praktek itu Allah. Jadi gimana caranya supaya Allah kasih mudah kita? Maka kita kasih sedekah. Kita keluarkan sedekah itu supaya Allah segera memberikan pemahaman kepada kita. Wah, mantap sekali nih Mas Khalid ya. Dong ini sudah. Oke, silakan Mas Khalid di apa? eh Koordinir nih teman-teman ya, di fasilitasi teman-teman yang mau bertanya, mau sharing ya dalam kesempatan ini. Semua sahabat YKRI, yuk kita sama-sama ya, sama-sama menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah ya, melalui bersyukur dan sedekah. Oke, silakan Mas Khalid. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi atau mau sharing pengalaman tentang sedekah boleh. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu ini dari berbagai daerah di Indonesia ini, dari Surabaya, Gresik, ada Metro Lampung. Metro Lampung ini daerah kelahiran saya ini. Kemudian ada dari Kediri, ada dari Surabaya, macam-macam. Silakan Ibu, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya tentang segerakan sedekah. Baik, biasanya ini Bu, kalau sedekah itu kan orang kadang nggak sabar ya Bu, pengen dapatkan buahnya. Nah, sesabar apa sih Bu kita itu harus apa ya, menunggu buahnya? Apakah memang nggak perlu ditunggu atau gimana? Biasanya orang-orang sudah udah sedekah nih tapi nggak sabaran gitu atau gimana itu? Iya. Oke, jadi gini teman-teman ya, ini saya analogikan. Saya punya toples, gitu ya. Toples. Kalau toples ini penuh, jadi kalau ketetes air sedikit berlimpah, gitu kan. Kalau toples ini isi air, gitu kan, dan air itu adalah rezeki, ya tabung rezeki kita ini kosong, gitu. Nah, bagaimana ngisi tabung rezeki kita ini selaras atau apa itu namanya, segaris lurus ya dengan sedekah kita, gitu ya. Banyak sedekah banyak rezeki. Suka dengar itu nggak? Iya, tidak mungkin kita banyak sedekah lalu jatuh miskin. Aduh, nggak mungkin banget. Banyak sedekah maka banyak rezeki. Ya, pada saat kita diberi satu ujian atau tumbukan, gitu kan, itu kan merasa nggak nyaman ya teman-teman, lalu kita sedekah gitu ya, kita masukkan air misalnya sedekah, belum penuh gitu kan. Belum penuh,
gitu. Lalu kita sedekah lagi, belum penuh. Kapan berlimpah itu datang? Kapan rezeki berlimpah itu datang? Kalau tabung kita ini udah kepenuhan, gitu. Akan datang saatnya. Makanya pada saat kita udah sedekah, ya sedekah lalu kok nggak datang-datang rezekinya, jangan patah semangat, ya. Jangan patah semangat. Berarti, mohon izin, dulu-dulu kurang banget sedekahnya, ya teman-teman ya. Kurang banget sedekahnya, gitu. Kurang banget itu apakah bergantung pada nominal Budia? Tidak. Nominal tidak menjadi soal, ya. Yang menjadi soal adalah kebiasaan hidup kita bersedekah. Nah, jadi misalnya punya telur 1 kilo, Jumat berkah, gitu kan. Ya udah deh, yang setengah kilo, ya, mungkin isi berapa ya, isi 8, gitu kan. Isi 8 telur biji itu nanti dimasak apa, dikasih nasi tiap Jumat, yang 8 biji ini dikeluarkan sedekahnya. Ya kan? Dikeluarkan. Kayak gitu nggak tiap Jumat? Enggak, Bu. Ya, berarti padahal itu nggak nominal banget loh. Itu berarti kan dikit banget ya nilainya. Gitu. Dikit banget nilainya. Gitu. Hanya nasi, ya mungkin telur di bumbu apa gitu kan. Tapi tiap Jumat dikeluarin. Nah, itu cepat penuh ini. Ya, Litum. Lalu tiap harinya gitu kan. Tiap harinya mungkin ibu masak apa, berbagi nih ke tetangga. Sedekah. Sedekah itu pokoknya hati yang selalu ingin memberi. Nah, dulu mungkin nggak sering. Nah, sehingga sekarang kalau kalau ada masalah atau persoalan, lalu kita sedekah, kok nggak datang-datang? Nah, ini berarti dulunya kurang banget ya gitu. Lalu membantu seseorang. Misalnya dulu-dulu kalau ada barang jatuh atau sesuatu yang bukan yang kelihatan jatuh punya orang lain, dulu-dulu diam aja. Punya siapa tuh? Ah, bukan punya saya. Biarin aja gitu. Atau nggak punya rasa untuk membantu punya siapa enggak gitu kan? Dengan banyak alasan, misalnya takut malah dituduh, takut repot, takut segala macam. Ya, gitu. Tapi yang punya jiwa sedekah, oh pasti dia ambil itu barang gitu. Topi siapa ya ini? Panitia tolong nanti kalau ada yang punya topi ini ke panitia ya gitu. Nah, jadi ini namanya sedekah. Ya gitu. Hati yang selalu mau memberi, baik memberi sebagian harta maupun memberi pertolongan ataupun memberi kepedulian. Ya gitu. Nah, dulu-dulu kayak gitu enggak Bu Dia. Kalau ada topi jatuh atau uang jatuh atau siapa, ya udah. Bukan punya saya juga. Inilah teman-teman semua ya yang mungkin membuat hari ini banyak orang tidak peduli dalam hidup kita. Ya, karena kita tidak peduli terhadap orang lain, maka Allah tidak peduli dalam hidup kita. Ya gitu. Jadi sedekah ditunggu nggak rezekinya? Menurut saya perlu ditunggu dengan sebuah kesadaran. Kok habis sedekah belum datang ya rezekinya? Berarti kurang banyak nih. Sedekah tambah uang kagak ada. Sedekah tambah kepedulian gitu ya. Datang ke musola terdekat. Belum ada yang nyapu. Saya sapu musola. Bikin Allah senang. Bukan bikin kerjaan marbot berkurang, bukan ya. Tapi bikin Allah senang gitu. Mau sedekah ngasih sembako, saya sendiri kurang sembakonya. Ya udah deh, sedekah ngasih senyum. Ya gitu. Yang paling mudah itu. Suami, diomelin suami, ya biasanya lebih galak daripada suaminya, gitu kan. Sekarang, iya, ayah, gitu. Lalu suaminya bingung, Bapak Ibu, istri saya kesambet apa? Gitu, gitu sih, Mas Khalid. Nah, Iya. jadi yang ini ya, jadi sedekahnya sabar dengan kesadaran, introspeksi gitu. Iya, perlu ditunggu rezeki Allah karena pasti dikasih, pasti dikasih. Jadi kalau Anda mau nunggu nggak apa-apa, tapi harus dengan kesadaran. Kok belum datang ya? Oh berarti saya kurang sedekah. Ya, sedekah uang kagak punya lagi Bu Dia. Udah sedekah kepedulian kepada tetangga, kepada keluarga. Ya, Sedekah dengan tubuh kita Bu ya, sedekah dengan iya, kekuatan kita. sedekah dengan apapun, membantu orang ya. Sedekah dengan membantu merawat rumahnya Allah, yaitu musola dan masjid-masjid. Boleh Bapak Ibu. Saya tuh senang banget kalau ke masjid, tiba-tiba masjid
toiletnya kotor. Kesempatan saya. Langsung gamis saya cencing begini, kerudung saya bulat, saya gosok toiletnya. Waduh, saya senang sekali ya Allah. Saksikanlah aku ya Allah. Nggak ada yang lihat aku selain Engkau ya Allah. Saya ridho banget bersihin toilet ini ya Allah. Karena dosa-dosaku pasti lebih jorok daripada toilet ini. Ya, semoga Allah ridho menghapuskan dosa-dosaku yang lebih jorok daripada toilet ini. Seneng banget saya kalau kayak gitu. Ya gitu. Jadi habis habis keluar dari toilet, dia kok basah semua? Iya, saya kena air tadi. Habis bersihin ya, Bu. Nggak usah bilang lagi. Nggak usah bilang, saya nggak mau. Jatah ya, jatah 100% pahala saya berkurang karena saya bilang-bilang. Nggak mau, nggak mau. Sampai keringetan. Dia mandi tadi di toilet. Gitu aja. Mandi keringat itu. Nggak usah toilet. Gitu. Baik, ini sudah masuk dua pertanyaan nih, Bu. Yang pertama dari Ya, ya. Ibu Ika Nurlela. Bu, apakah boleh kita sedekah terus berharap imbalan dapat rezeki? Itu harus. Dapat rezeki lebih. Harus, karena itu janji Allah. Saat kau sedekah, maka akan diganti Allah. Ya, dalam surat Al-Baqarah, ya sedekah 1 diganti 7 butir. Ya, diganti sampai ratusan gitu ya. Mengharap, kan kita hanya boleh mengharap kepada Allah. Kita sedekah mengharap kepada Allah balasan. Oh, boleh banget. Ya, nggak boleh mengharap kepada manusia. Saya berbagi kepada Mas Khalid, lalu Mas Khalid, kamu udah tak kasih loh ya. Kalau kamu punya makanan juga kamu harus ngasih aku loh ya. Gitu, itu berharap kepada manusia nggak boleh. Tapi kalau kita sedekah, lalu ya Allah saksikanlah aku bersedekah ya Allah. Ya, saya mau mengalami janjimu ya Allah. Engkau datangkan balasan yang berlimpah kepadaku. Itu nggak apa-apa. Asalkan sadar, kalau belum dikasih sama Allah, ya, kalau belum dikasih sama Allah, sadar bahwa berarti sedekah kita kurang banyak jenisnya, bukan jumlahnya ya, kurang banyak, apa namanya, kebiasaan kita sedekahnya kurang banyak ya. Mungkin sedekah yang tadi saya jelasin tadi ya, gitu, nggak selalu sedekah uang, gitu. Gitu. Nah, ini ekstrim ya. Kita kan diajarkan ikhlas. Kita diajarkan ikhlas. Kalau sudah sedekah jangan diinget-inget. Itu nggak ikhlas. Tapi gini, mohon maaf banget. Ikhlas itu makomnya tinggi. Jadi, maksudnya gini, Allah itu terima kita apa adanya kok. Gitu. Kalau kita belum mampu di titik itu, nggak apa-apa. Kayak anak kecil. Mama, aku mau ngerjain PR, tapi nanti aku belikan beng-beng di Indomaret ya. Gimana Anda jadi jadi orang tua? Masih kecil, ya nggak apa-apa kan? Oh siap deh. Nanti pokoknya tugas PR-nya beres, Mama ajak ke Indomaret beli beng-beng. Allah, sama sahabatku. Kalau kita ini masih pendosa seperti ini, kita ngomong sama Allah, ya Allah aku mau jadi baik, tapi aku dikasih loh ya rezekinya ya Allah. Boleh, boleh banget. Allah senyum-senyum lihat Budi ya. Allah senyum-senyum lihat dokter Yuko. Walah, aku masih bayi. Imannya masih bayi, tapi nggak apa-apa dia berbuat baik. Kayak anak kita masih TK kan, masih SD. Mama aku ngerjain PR, tapi aku belikan beng-beng ya. Siap nak sayang, pokoknya tugasnya dikerjain gitu kan. Ya, maksudnya gini, jangan pura-pura dewasa secara keimanan pada saat kita tuh belum sanggup. Ini yang membuat banyak orang akhirnya depresi. Gitu. Jadi Allah tuh luar biasa menyayangi kita apa adanya. Mengasihi kita tanpa syarat. Ya, kalau kita nih masih segitu, nggak apa-apa. Gitu. Paling tidak kita ada di komunitas yang tepat. Paling tidak kita dalam pembimbingan yang kita terus mau menjadi dewasa dalam spiritual kita. Nggak apa-apa. Ya. Jadi kita ingat, ya Allah, dulu ya, saya itu kalau mau ini, saya ngomong sama Allah. Ya Allah, nggak mau tahu deh. Allah kan maha pengasih, penyayang, Allah maha kaya. Saya butuh uang, ya Allah, nggak mau tahu deh. Pokoknya Allah kasih. Gitu kan. Berjalannya waktu, udah bisa praktek 10 jurus magnet rezeki, udah semakin dewasa dalam proses kehidupan, ya tiap kali doa nangis, ya Allah malunya aku sama Allah. Ini kan proses kehidupan ya.
Seperti zaman kecil kita ngerjain PR minta beng-beng, ya. Sudah SMA sudah mulai ngerti, sudah kuliah sudah ngerti banget, ya gitu. Malah yang dipikirkan adalah bukan minta imbalan, yang dipikirkan bagaimana aku membahagiakan orang tuaku, kan gitu. Kalau sudah kuliah, ya gitu. Ya, anak saya dulu kalau nilainya 100, satu buku KKPK, ya, kisah apa? Kisah cerita anak-anak itu. Satu buku cerita gitu sama satu boneka. Sekarang udah kuliah, ya udah lulus SMA yang satu udah semester 6. Tiap kali dia mendapatkan nilai yang bagus, dia bukan minta sesuatu, tapi dia bersyukur, alhamdulillah mah aku bisa nyenengin mama. Tuh, beda ya. Beda. Nah, kita juga sama dalam perjalanan spiritual kita. Jadi eh, jangan buru-buru merasa dewasa dalam spiritual kalau hatinya belum nyampe. Nggak apa-apa kok. Ya, saya punya jamaah, tim saya latih mereka menjadi diri sendiri. Gitu. Kalau memang masih kepengennya begitu, Allah ridho kok. Allah terima. Ya, daripada pura-pura menjadi alim, pura-pura menjadi seperti yang kita inginkan, padahal diri kita belum di situ. Nggak apa-apa. Bu Dia, berarti saya boleh nggak doa, ya Allah, saya ini uang tinggal segini-gininya saya sedekahkan, ya. Semoga Allah memberikan balasan berlimpah. Saya tunggu loh ya Allah. Boleh nggak gitu Bu Dia? Boleh banget. Karena Anda hanya punya Allah satu-satunya. Kemana Dan lagi tempat bergantung? tanpa Allah aja nilainya sudah Iya. Dan Allah tuh tahu Anda ini posisinya di mana. Sehingga Allah juga akan senang atau senyum, ketawa dengar doa Anda. Aduh, anakku kecil ini masih, anakku kecil ini ya, mau tetap bersedekah dan hanya mengharap imbalan dariku, kata Allah. Itu benar, gitu, ya, gitu. Yang nggak benar, belum dewasa dipaksa ikhlas, belum ikhlas dipaksa ikhlas. Akhirnya apa itu namanya? Saya udah banyak sedekah Bu Dia, saya sabar walaupun belum ada balasannya. Ah, ini energinya gak enak banget ya. Ini energinya nggak enak banget ya gitu. masih bersyarat ya Bu ya. Kalau Iya, bahagia kan tanpa syarat ya. bersyarat ya gitu. Dan kemungkinannya bukanlah jadi barokah, malah jadi minus. Malah jadi dosa baru, perisai gitu ya. Oke, siapa mau jadi diri sendiri? Katakan saya. Saya Iya. Tidak ada satu manusia pun kok yang berhak menilai kita atau menghakimin kita, gitu. Nggak ada. Ya, saya dalam jamaah saya di Wanita Ajaib, saya terima apa adanya. Yang tiap datang ngatain saya, aduh Masya Allah terima kasih. Saya peluk. Ya, yang tiap datang curhat mulu, datang saya peluk. Ya, tak ada syarat, gitu. Semua diterima apa adanya. Karena Allah mengasihi kita tanpa syarat. Masya Masya Allah. Allah. Ya gitu. Dibimbing bersama, mendapatkan pencerahan yang sama. Tiba-tiba Allah kasih kemudahan berubah, ya berubah sisi-sisinya, berubah mana yang tiba-tiba dengan izin Allah, dengan kemurahan Allah berubah. Bu Dia, dulu saya suka curhat ya, sekarang kok enggak ya? Wah, alhamdulillah, wah keren ya. Jangan jadi mentor yang bisanya cuma ngasih tahu, jangan gitu. Perubahan itu proses personal antara Allah dengan hambanya. Pemimpin, mentor, ustadz, ustazah, ya kami ini hanya menemani setiap manusia atau sesama manusia mengalami proses perubahannya. Ya, bukan saya atau para guru ya memaksa Anda berubah, nggak boleh. Ya, perubahan itu mutlak proses personal antara Allah dengan hambanya. Anda miliknya Allah. Allah aja menerima Anda apa adanya. Masa iya saya seorang pendosa yang dititipi sedikit aja, sedikit aja kebisaan ya, kemampuan. Kok sok-sokan mau ngatur, mau maksa. Nggak boleh, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, jadi seperti itu. Nah, sampai di sini dapat gambaran ya teman-teman ya. Jadi kita enak nih proses berubahnya. Nggak usah takut. Nanti kalau saya gini, ketahuan Bu Dia gimana? Nggak apa-apa. Ya, kalau Anda dengar YouTube saya, kisah saya,
Mungkin masa lalu saya lebih nggak baik banget daripada Anda semua. Ya, lebih nggak baik banget. Ya gitu. Anda bersyukur, Anda jauh lebih baik dari saya. Apa namanya, kondisi Anda hari ini. Ya, jadinya insya Allah dengan kemurahan Allah, Allah izinkan Anda mengalami perubahan kehidupan yang lebih baik lagi dibandingkan saya. Ya gitu. Karena yang punya rezeki itu Allah. Ya gitu. Paling saya bisa sharing yang saya alami gitu kan. Dan saya sampaikan kepada semua sahabat, ternyata mereka dapetin keajaibannya. Nah, luar biasa kan? Oke. Demikian ya, Mas Khalid. Oke, silakan. Masih ada Baik, waktu. luar biasa. Selalu ada insight baru dari Budia. Jadi kalau kita berharap sama Allah, tentu boleh, karena memang harus berharap sama Allah gitu. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bu Endah. Bagaimana, apakah untuk melakukan sedekah itu teraturnya seperti apa, Bu? Teraturnya setiap hari, setiap minggu, atau saat kita ingin bersedekah saja? Nah, ya gitu. Secara syariat, Bapak Ibu semua boleh ikuti apa yang disampaikan oleh semua ustadz ustazah. Misalnya contoh Jumat berkah, ya kan? Misalnya contoh, apalagi silahkan, itu semua aturan agama yang benar yang disampaikan oleh para ustadz. Namun kalau mau jadi luar biasa, ya gitu, mau nggak jadi luar biasa? Ya, mau. Tiap ada ketidaknyamanan hati, halo, ya entah apapun penyebabnya, kok hatinya nggak nyaman, ya gitu, ya. Daripada jadi perisai berlama-lama, langsung sedekah. Woi, mantap kalau itu mah. Sedekah bukan karena aturan, sedekah karena panggilan jiwa. Tiap jiwanya nggak lapar, ya. Kalau perut lapar gimana, Mas Khalid? Gelisah kan? Nggak konsen kan? Langsung cari makan ya? Jiwa lapar tuh nggak konsen. Oh, nggak nyaman ya, galau, lihat semuanya nggak bener, ya. Berarti jiwanya lapar. Cara kasih makan jiwa adalah sedekah. Oh, mantap sekali ini ya materi hari ini. Ya gitu. Entah langsung tolong sesama, entah memberikan senyuman kepada siapa, entah langsung transfer ke YKR ya 50.000, 100.000 terserah. Ya gitu. Jadi jangan bersedekah hanya karena aturan. Ya, itu rating 1. Rating 2, sedekah karena kepepet. Ya, udah dapat musibah bertubi-tubi, ya udah sedekah. Ini kepepet. Gitu ya. Gitu. Karena aturan aja dibalas sama Allah. Karena kepepet dibalas, ya. Tapi mau nggak sedekah yang berkah? Bukan karena aturan, bukan karena kepepet, sedekah karena panggilan jiwa. Jiwanya galau. Budia, kok nggak ada yang beli produk saya ya, Budia? Ting, sedekah. Langsung tiba-tiba ujuk-ujuk, Bu, saya mau order produknya. Alhamdulillah, luar biasa. Ya gitu. Tapi kita Nah, juga. iya, gitu. Jadi sedekah panggilan jiwa. Nah, ada satu lagi, sedekah rating 5. Tunjuk keting dong tadi ya. Ini keren ini, sedekah rating 1 karena aturan. Sedekah rating 2 karena kepepet. Sedekah rating 3 karena panggilan jiwa. Gitu. Kalau lapar makan. Kalau lapar sedekah. Kalau galau gelisah gundah gulana sedekah gitu ya. Nah, ini nih sedekah rating 4, rating 5 ini. Ya. Sedekah karena mau keberkahan, ya. Sedekah karena mau barokah. Iya. Jadi bagaimana itu Budia? Setiap saat bagaikan bernafas. Iya. Nah, jadi kalau sudah setiap saat, ya, setiap saat mau belanja pagi, ibu-ibu bangun tidur ngapain? Ya, rata-rata belanja kan? Untuk masak hari itu, gitu kan? Ke mana tuh abang-abang sayur yang udah deket-deket di rumah, gitu kan? Nah, boleh nggak mulai saat ini mengeluarkan uang apapun, mau mengeluarkan pembelanjaan apapun, dahulukan sedekah. Keren banget. Ya, pagi-pagi jam 5 mau ke abang-abang sayur, sedekah subuh. Hari ini budget belanja untuk makan sehari misalnya 60.000, ya, atau yang hanya berdua 50.000 sehari misalnya gitu.
Wah, 10.000 deh masukin ke amplop atau ke celengan ya, atau ke tempat sedekah subuh. 5.000, sedekah subuh 10.000 ya, terserah ya. Ntar seminggu sekali ya, amplop sedekah subuh itu tinggal masukkan ke Khairul Rozikin ya gitu. Tinggal salurkan ke Khairul Rozikin. Mana? 50.000, 100.000, betul nggak? Gitu. Lalu siang-siangnya, pengen ke mana gitu ya, beli kerudung. Begitu mau berangkat, ting, kerudungnya harga 100.000. Sedekah dulu deh 5.000, ya kan? Masukkan lagi ke amplop yang tadi untuk subuh nggak apa-apa. Intinya untuk simpen uang sedekah, gitu. Baru berangkat. Apa gunanya? Banyak banget. Contoh cuma 5.000 yang Anda masukkan, Anda dijaga perjalanan Anda dari rumah sampai ke toko jilbab. Anda diberkahi sama Allah. Ya, harusnya di sana itu nggak ada diskon, tiba-tiba karena Anda sedekah 5.000, Anda masukkan ke amplop Anda sedekah tadi, di sana diskon 50%. Bu, hanya hari ini kok tiba-tiba Ibu datang, Ibu tahu banget sih hari ini ada diskon. Gara-gara cuma masukkan sedekah 5.000. Ya. Nah, saya ini kan orang jalanan ya, orang jalanan. Saya tuh hampir tiap hari mobile ke kantor sana, kantor sini. Ya, tiap saya mau berangkat pergi, saya sedekah. Kenapa? Jarak tempuh di Google Maps 1 jam 18 menit. Ya, karena sedekah, ya ini sudah saya yakini soalnya. Karena sedekah, sampai sana cuma 53 menit. Google menyatakan 1 jam 18 menit. Saya pasti telat. Ya, karena meeting di sini tadi, sharingnya agak kelamaan. Pindah tempat ke Jakarta misalnya, Google menyatakan 1 jam 18 menit. Karena saya dahului sedekah, 53 menit nyampe. Wah, keren. Saya nggak pernah telat. Jadi rezekinya kelancaran di jalan ya, Bu ya. Iya, gitu. Ya, karena udah sering seperti itu, akhirnya nanti Anda mengalami masa-masa yang sering saya alami. Apa, misalnya ada tagihan, kurang lebih sekian gitu ya. Belum saya angkat telepon tanya, untuk apa tagihan ini gitu ya, kenapa saya harus bayar tagihan ini, mau klarifikasi doang, ya tetap harus dibayar. Tiba-tiba ujuk-ujuk ting, uang sejumlah itu masuk rekening dan saya nggak tahu siapa yang kirim. Ya, jadi saya tuh sering kali membatalkan komplain karena malu sama Allah. Ini saya ditagih apa ini, gitu kan? Kalau kalau nggak tahu ilmu pandai rezeki, ya apa ini? Saya kan nggak pokoknya ngamuk ya, ngamuk membela diri. Tapi karena tahu ilmu makna rezeki, ya akhirnya di mana-mana memuliakan, membahagiakan orang lain, gitu. Begitu tagihan datang, aduh besok deh, kayak saya mau urus ini, gitu kan? Ini apa ya, gitu ya. Besok deh, gitu. Besok mau berangkat, malamnya udah masuk senilai yang sama. Ya Allah, Allah tuh luar biasa banget sih menjaga saya jangan sampai merusak terumbu karang. Akhirnya besoknya bayar saja. Gitu. Kata Allah kan, semua ujian itu hanya untuk melihat siapakah di antara kalian yang terbaik perbuatannya. Gitu ya. Nah, jadi itu akan Anda alami teman-teman. Ya gitu. Itu namanya sedekah rating 4. Karena selalu diminta kemudahan atau yang namanya barokah. Gitu. Ih, dalam ini. Makomnya level 4. Gitu ya. Rating 1 apa? Karena Aturan. aturan. Rating 2 karena Karena kepepet. Rating 3 Karena panggilan jiwa. panggilan jiwa. Tiap ada nggak nyaman sebelum bencananya datang, sedekah supaya nggak jadi didatengin ya, gitu. Atau tetap ditakdir datang tapi nggak parah gitu loh. Ya, misalnya contoh tetap kecelakaan bruk gitu, tapi harusnya yang penyok semua, ini hanya nutul dikit tuh. Nah, secara takdir kecelakaannya tetap, tapi harusnya wah parah, ini cuma tul. Nah, gitu, cuma barat dikit. Gitu ya. Nah, kemudian yaitu tadi sedekah rating 4 ya, sedekah yang selalu kita pancarkan, lakukan demi mendapatkan kemurahan, kemudahan, ridho dan keberkahan dari Allah. Ada lagi sedekah rating 5 gitu. Lengkapnya nih, Be. Ya lengkap. Sedekah rating 5 gitu ya. To be continue, jangan sekarang.
Udah habis waktunya ini. Ini nggak kerasa udah jam 9.55. Baik, Bu, sebelum menutup kajian kita pada pagi ini, silakan Bu Dia untuk closing statement-nya supaya Bapak Ibu ini semakin semangat lagi untuk bersedekahnya. Iya, gitu. Nah, eh, closing statement, pesan ya, lebih ke pesan atau sedikit sharing ya. Kalau nasihat sih enggak ya, saya ini pendosa teman-teman. Tiap kali sholat tobat, aduh masih banyak sekali stok dosa yang belum ditobatkan ya. Kagak berani dah nasehatin gitu kan. Yang ada saya minta dinasehatin selalu gitu kan. Nah, jadi saya sharing aja sama teman-teman gitu ya. Salah satu kebiasaan yang saya yakini senantiasa mendatangkan pertolongan Allah di saat-saat saya terjepit, di saat-saat saya tidak berdaya, di saat-saat saya tidak ada pertolongan sama sekali dari manusia, ya. Saya yakini yang membuat Allah selalu menolong saya, insya Allah karena sedekah. Sedekah itu, gitu. Saya sampai sampai alarm saya itu selalu bunyi. Kok saya pergi, saya nggak sedekah, itu kayak teng, teng, teng gitu. Ya, kok saya mau membeli sesuatu tidak saya dahului dengan sedekah, itu kayak ada rasa takut sama Allah. Ya, takut Allah nggak ridho terhadap sesuatu yang saya beli tadi. Gitu. Ya, gitu. Jadi teman-teman semua, mulai hari ini, ya, jangan sedekah karena aturan. Jangan pusingkan aturan. Gitu. Karena kalau Anda sudah sedekahnya rating 4, Masya Allah. It is beyond of the sedekah. Sedekahnya bukan untuk mendapatkan imbalan Allah. Sedekahnya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Aduh, Masya Allah. Udah nggak perlu tanya tuh sedekahnya sesuai aturan apa enggak. Udah nggak perlu tanya itu, Pak. Ya, udah beyond of the aturan. Gitu. Ya, Pak Dino mau diulang ya sedekah rating 1 karena apa Mas Khalid? Karena aturan. Karena aturan. Aturan. Ya, sedekah rating 2 karena Karena kepepet. kepepet. Sedekah rating 3 karena Karena panggilan panggilan. Karena jiwa. ada persoalan. Udah nggak nyaman dikit langsung sedekah. Berarti kesadaran sedekahnya udah mulai, awareness-nya udah mulai tinggi. Ya, sedekah rating 4, sedekah karena barokah. Karena mengharapkan barokah. Ya gitu. Jangan nunggu kepepet, jangan nunggu aturan, jangan nunggu panggilan jiwa. Ya, tapi dulu kan. Jangan sampai sedekah itu dipaksa sama Allah. Nggak enak banget kalau sudah Allah yang ngambil ya. Semau-maunya Allah. Habis bersih nanti. Mendingan kita sedekah dulu gitu ya. Sedekah dulu, dahulukan mumpung belum dikuras sama Allah. Semua titipannya Allah, punyanya Allah gitu ya. Nah, sedekah rating 5 to be continue. Iya, 1 sampai 4 dulu ya, kita praktek sampai benar-benar sedekah tuh kayak bernafas. Ya, jadi tadi kita awal acara sampai sekarang ingat nggak udah nafas berapa kali? Nggak ingat. Ya, sedekah rating 4 itu udah kayak nafas. Gitu, nggak ingat. Karena selalu kita mau berkah. Setiap hari ada persoalan, setiap hari mau dimudahkan. Nggak ingat kemarin-kemarin apa, udah nggak ingat. Yang tadi apa, udah nggak ingat. Move on terus. Ya, move on terus, sedekah terus supaya jalan tol kita lancar terus. Gitu. Ya, seperti saya juga sering ya, anak saya mungkin tidak nurut ya, ada fase-fase tidak nurut sama ayahnya. Udah diem aja, saya nggak ngomel, nggak nasehatin, nggak ngomongin apa-apa. Saya tetap mengasihi dia, memberikan kesenangan saja. Tetapi di balik itu semua, saya langsung segerakan sedekah atas nama anak saya. Gitu ya. Satu saat dalam 1 jam yang di detik yang sama saya sedekah atas nama suami, anak-anak, asisten saya gitu ya. Kata Ustadz Ali gini, Bun, boleh nggak minta nomor HP-nya, nomor WA-nya ini semua untuk di follow up lagi selanjutnya? Nggak perlu, itu mas satu kakak mas saya. Anaknya sendiri. Jadi suami, anak-anak saya, kemudian asisten saya, ini saya sedekahkan semua nama mereka satu persatu ya, supaya mereka kembali ke jalurnya, kembali bisa berbaik sangka semua gitu ya, jadi indah semua. Saya sedekahkan semua gitu ya. Nah, YKRI itu biasa
pendataan untuk memuliakan dan membahagiakan para mitra atau para sahabat YKRI yang support YKRI. Jadi nanti akan ada ucapan ya, selamat ulang tahun, ucapan terima kasih dan lain-lain ya. Karena yang itu tadi satu kakak sama saya semua. Saya bilang Ustadz Ali, nggak usah Ustadz, itu anak saya. Emaknya aja deh yang diucapin terima kasih ya gitu. Ngakak Ustadz Ali, bisa aja ini. Iya gitu. Nah, jadi begitu. Baik, Ya. Bu Dia, terima kasih ilmunya pada pagi hari ini. Jadi, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah juga buat Bu Dia. Sebelum saya tutup, ada satu ayat yang tadi Bu Dia menyampaikan di awal, bahwasanya sedekah itu waktu lapang maupun tidak lapang. Saya dengan ayat ini, saya sampaikan sebentar di Ali Imran 133. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, lepas banget ya. Ya, jadi Budi tadi di awal nyampein kita bersedekah di lapang dan Iya, nah, saya langsung ingat ayat itu. Jadi iya. semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang disebutkan di Ali Imran. Masya Allah. Dan kalau bungkus permennya adalah orang lain salah sama kita, nggak usah pusing. Kita maafkan. Orangnya maafkan saja, langsung sedekah infak. Iya, cocok banget ayat ini ya. Masya Allah. Terima kasih Mas Khalid ya. Oke. Sama-sama. Ya, terima kasih sekali kami ucapkan, dan kepada Bapak Ibu semua juga kami ucapkan jazakumullah khairan, dan terima kasih pula atas keistiqomahannya. Sampai jumpa kembali di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.